من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahmatullah, pada hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir di majelis ilmu. Ini tentunya dengan nikmat dan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita banyak mengamalkannya pada malam dan hari Jumat, yaitu kita perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya barang siapa yang mengucapkan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan bersalawat untuknya. Man shalla ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali untuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Allah bersalawat untuk kita. Subhanallah. Jamaah sekalian, suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, sahabat Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uksiru salata alaik. Sesungguhnya aku ini sangat senang mengucapkan salawat untukmu ya Rasul. Kata sahabat Mu'adz, ya Rasul, aku ini sangat cinta, sangat senang mengucapkan salawat untukmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakam aj'alu laka min salati alaik ya Rasulullah. Kemudian berapa persenkah waktu yang harus aku gunakan untuk bersalawat untukmu ya Rasulullah? Berapa waktu ya dalam sehari ini, berapa persen yang bisa aku peruntukkan untuk bersalawat untukmu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Masyi, terserah engkau wahai Mu'adz." Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku jadikan yaitu hariku ya sepertiganya untuk salawat ya Rasul. As-sulus, sepertiganya." Nabi katakan, "Masyi'ta in zidta fa huwa khairul." Terserah engkau wahai Mu'adz, namun seandainya engkau tambah lagi itu lebih baik. Engkau tambah lagi itu lebih baik. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Kalau begitu 2/3 ya Rasul." Maka Nabi mengatakan, "Na'am, masyi'ta in zidta fa huwa khairul lak." Kalau ditambah lagi maka niscaya lebih baik. Maka Mu'adz mengatakan, "Kalau begitu aku jadikan semua hariku dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi itu salawat untuk ya Rasulullah." Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idan tufahamu yughfar laka dzambuk." Rawahu Tirmidzi. Kalau demikian wahai Mu'adz, engkau banyak bersolawat untukku, Nabi katakan ada 2 kebaikan. Tufahamu, akan dihilangkan kesedihan. Akan dihilangkan kesedihan. Maka Bapak sekalian, Bapak dan saudara sekalian, ikhwani fillah, kita manusia sering sedih, ya enggak? Ya, banyak sedih, kita sedikit-sedikit sedih. Ya. Maka kita banyak sholawat, hati kita akan tenang, perasaan kita akan nyaman, kita akan terasa gembira. Nanti katakan dengan kau banyak sholawat maka akan yaitu tukfahammu, dihilangkan kesedihanmu, wa yughfar laka dzambuk, yang kedua akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalawat walaupun tidak secara khusus dan istighfar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi dalam Riyadhus Shalihin bab tentang salawat.
Maka jamaah sekalian, kita perbanyak salawat untuk Rasulullah SAW di malam Jumat, hari Jumat, ya di waktu-waktu kita sedang berjalan, berbaring, ya duduk dan yang lainnya, perbanyak salawat. Kemudian insyaallah pada kesempatan malam ini kami tidak melanjutkan masalah doa, tapi kami akan sebutkan beberapa masalah seputar persiapan kita untuk Idul Adha. Dan beberapa persiapan yang perlu kita persiapkan untuk Idul Adha. Yang pertama, hukum Idul Adha, hukum Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya bagaimana? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Nah, ya. Sunnah ya, sunnah Bapak ya. Yang lain? Ada yang lain? Hukum Idul Adha. Iya. Kalau pilot sunnah gitu ya. Pilot terbang terus ya. Kalau pilot ya. Baik. Idul Adha, Idul Fitri ini hukumnya khilaf para ulama, dua pendapat. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Sebagian mengatakan wajib. Dan insyaallah yang lebih kuat, Bapak sekalian, yang lebih kuat adalah wajib. Ya, yang lebih kuat adalah wajib. Sehingga kalau dia sunnah berarti boleh kita seperti sholat ba'diyah maghrib boleh kita sholat, boleh tidak. Ya. Tapi Idul Adha, Idul Fitri ini hukumnya wajib. Dan hari raya di dalam Islam para jamaah sekalian itu hanya 3 saja, tidak ada yang lain. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 Jumat besok. Hanya 3. Tidak ada perayaan di dalam Islam, ya. Dan para sahabat zaman dulu, Nabi SAW zaman dulu, tidak ada selain ini perayaan, tidak ada. Ada perayaan ini kalau lahir atau kalau meninggal, ada perayaannya, ada pestanya. Kalau hari lahirnya dijadikan hari perayaan, hari ini dijadikan hari perayaan, hari ini dijadikan hari perayaan. Ya, tidak ada di dalam Islam. Ternyata kebiasaan bikin perayaan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani, jamaah sekalian. Sehingga suatu ketika tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala didatangi oleh seorang Yahudi, datang kepada beliau seorang Yahudi, dia mengatakan, "Ya ma'syarul muslimin." Sesungguhnya wahai orang-orang muslimin, kata orang Yahudi ini, "Ayatan fi kitabikum." Ada suatu ayat di dalam kitab kalian, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Kami akan jadikan hari turun itu sebagai hari perayaan. Kata orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya sebagai hari perayaan. Maka Umar mengatakan, aku tahu ayat itu, yaitu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Maka di sini itu tidak ada contohnya selain 3 perayaan ini, jemaah sekalian. Itu Idul Adha, Idul Fitri dan hari Jumat. Maka yang pertama Idul Adha atau Idul Fitri ini hukumnya wajib. Dikatakan wassalatul aidaini wajibatun 'ala rijali wan nisa. Salat Idul Adha Idul Fitri ini wajib atas laki-laki dan perempuan. Kenapa dia wajib? Limuwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, karena Nabi senantiasa Idul Adha Idul Fitri. Setiap tahun, setiap Id Nabi tidak pernah luput darinya. Artinya Nabi senantiasa mengerjakannya. Tatkala Nabi senantiasa mengerjakannya, tidak meninggalkannya, ini menunjukkan alal wujub, akan wajibnya, kata sebagian para ulama. Dikatakan juga oleh Ummu Athiyyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrijal awatiqa wa dhawatil khudur. Kami, kata Ummu Athiyyah, seorang wanita sahabiyat, disuruh oleh Nabi SAW untuk ajak semua keluar wanita-wanita yang awatik. Artinya awatik ini wanita yang baru menginjak balik,
Kemudian wazawatul khudur, wanita yang jarang keluar rumah. Kenapa jarang keluar rumah? Karena biasa sifat para wanita mereka pemalu. Ini yang pemalu-pemalu, para wanita yang biasa tinggal di rumah gak pernah keluar salat, maka suruh keluar. Disuruh kami membawa keluar. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha. Kemudian para wanita yang haid pula ikut. Yang tidak sholat, para wanita juga ikut. Tapi mereka tidak usah duduk di masjid, mereka di luar. Kalau sholat idnya di masjid, kalau di lapangan mereka itu mengkhususkan tempat, jangan ikut gabung bersama para wanita yang lain. Kata Nabi SAW, mereka para wanita ini ikut bertakbir, ikut bertahlil, mendengarkan khatib, mendengarkan nasihat, tapi mereka tidak boleh sholat. Dari hadis yang tadi, dari riwayat yang tadi, jamaah sekalian, ini sebagai isyarat bahwa sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha ini wajib, tidak pernah ditinggalin oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, waktunya. Waktunya kalau dari sisi tanggal berapa? Tanggal 10 ya, Dzul Hijjah. Nah, tanggal 10 Dzul Hijjah. Kalau tanggal 10 ya kapan? Sekarang tanggal berapa sudah? Kalau Indonesia tanggal 7 Pak ya. Kalau Indonesia tanggal 7. Besok Jumat 8, Sabtu 9, Ahad baru 10. Berarti Idul Adha-nya hari Ahad. Baik. Kalau di Saudi sekarang tanggal 8. Besok tanggal 9 puncaknya. Hari Arafah besok tanggal 9. Ya, dan jarang-jarang ya terjadi hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Jarang-jarang. Ya, sehingga dikatakan Al-Hajjul Akbar, haji yang besar. Ya, kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu intinya di Arafah. Intinya haji itu di Arafah. Subhanallah. Jadi kalau di Saudi atau sebagian kaum muslimin yang di Indonesia, mereka sekarang tanggal 8. Baik. Kalau begitu kita ikut yang mana? Para jamaah sekalian, tentunya yaitu dengan rasa hormat dan tidak saling menyalahkan, kita mengikuti ucapan Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadits yang sahih terdapat dalam Bulughul Maram. Kata Nabi SAW, as-saum yauma tasumun. Puasa itu menetapkan 1 Syawal pada hari semua kalian berpuasa. Pada hari semua berpuasa, kata para ulama menafsirkan hadis ini, yaitu tatkala pemerintah kalian mengumumkan untuk kalian berpuasa. Demi terciptanya apa? Persatuan. Karena syiar yang besar. Ya, syiar yang besar. Kemudian wal fitru yauma tuftirun, Idul Fitri pada hari semua kalian beridul fitri. Artinya kata para ulama pada hari semua pemerintah kalian Idul Fitri. Wal adha yauma tudahun, Idul Adha juga demikian. Maka di sini insyaallah yang lebih berhati-hati kita sholat bersama pemerintah. Kalau seandainya mereka benar, alhamdulillah. Seandainya mereka salah, sudah urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, urusannya kepada Allah. Dan dikatakan dalam hadis yang sahih, yusalluna lakum. Pemerintah itu salat untuk kalian. Dia menetapkan salat untuk kalian. Fa in asabu falakum wa lahum. Kalau mereka benar, bagi mereka pahalanya, bagi kalian juga pahalanya. Sama-sama dapat pahala. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim. Bagi kalian dapat pahala, bagi mereka dosanya. Kita terima bersih aja. Terima bersih aja. Artinya apa? Ini ijtihad. Ya, seandainya itu kita serahkan ya, kita mengikuti ulil amr. Kenapa kita mengikuti mereka? Karena Nabi memerintahkan kita demikian. Sehingga insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat dan menyalahkan, maka paling baik kita mengikuti ulil amr insyaallah. Adapun puasa Arafahnya, kita mengikuti Arafah. Kita mengikuti Arafah. Arafah kapan? Besok Bapak sekalian. Besok Arafahnya. Maka kita berpuasa insyaallah besok lebih kuat. Dan ini disebutkan fatwa oleh sebagian para ulama.
Ya, karena Arafah itu disuruh kita puasanya puasa hari Arafah. Baik, maka kita berpuasa besok insyaallah, kita usahakan. Tadi ini dari sisi waktu dan tanggalnya. Kemudian sekarang dari sisi waktu, yaitu jam berapa atau jam sekian, apakah ada ketentuan? Ternyata tidak ada. Hanya saja Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita sekalian bahwa salat Idul Fitri lebih siang atau lebih pagi dari Idul Adha. Idul Fitri lebih siang. Nah, artinya Idul Fitri ini lebih lambat, salatnya lebih lambat. Ya, karena apa? Idul Fitri disunahkan makan dulu di rumah. Disunahkan makan dulu sebelum berangkat. Adapun Idul Adha ini lebih pagi. Kenapa lebih pagi? Karena supaya segera selesai sholat dan segera memotong hewan kurban. Ya, bagi orang-orang yang memiliki sembelihan hewan kurban di hari tersebut. Sehingga sholat Idul Adha ini lebih cepat. Kata para ulama disebutkan qaida rumhin, matahari baru naik sejarak 1 tombak. Baru naik sejarak 1 tombak. Artinya apa? Kalau matahari belum keluar enggak boleh sholat. Habis subuh langsung sholat Idul Adha boleh enggak? Enggak boleh. Habis sholat subuh langsung ya sudah, biar apa? Biar cepat selesai sholat. Kita ini banyak urusan katanya, banyak pekerjaan, banyak kesibukan, sudah langsung aja sholat, sikat langsung sholat ya. Enggak boleh. Ya, karena waktunya mulai dari terbit matahari sejarak 1 tombak. Adapun Idul Fitri kata para ulama sejarak 2 tombak. Wallahu taala. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-khuruju ilal musalla, yaitu salat Id ini lebih afdal di lapangan. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam tatkala salat Id itu di lapangan saja, tidak di Masjid Nabawi. Sebagaimana salat jenazah ini sunnahnya di luar. Ya, walaupun tidak masalah di dalam masjid, tapi lebih afdal di luar. Sebagaimana hadis yang tadi dari Ummu Atiyah, dia diperintahkan untuk membawa para wanita untuk hadir salat di musalla. Salatnya tempat salat yaitu lapangan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang perlu diketahui bahwa salat Idul Fitri, Idul Adha tidak ada azan dan tidak ada qamat. Dan tidak ada seruan-seruan, tidak ada. Misalnya mau salat Id bunyikan bel dulu, bunyikan sirena, atau misalnya sebagaimana biasa as-salatu jami'ah rahimakumullah, salatu jami'ah rahimakumullah, baru berdiri semua. Ternyata ini seruan-seruan panggilan ini tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seandainya azan ada qamat lebih parah lagi. Tidak ada. Ya, azan dan qamat ini hanya untuk salat 5 waktu saja. Salat yang lain tidak ada. Sebagaimana salat tarawih enggak ada azannya, cukup salat Isya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Jabir bin Abdullah qala, mereka berdua berkata, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri, Nabi tidak pernah azan. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk azan salat Idul Fitri wala yaumal adha, dan tidak pula salat Idul Adha. Dari sahabat Jabir, dia berkata, an la azana lis-salati yaumal fitri, tidak ada azan untuk salat Idul Fitri. Hina yakhrujul imam, tatkala imam keluar, wala ba'da ma yakhruj, atau setelah dia keluar, illa wala iqamah, tidak ada iqamah, qamat, wala nida, tidak ada panggilan-panggilan, tidak ada, wala syai', tidak ada sesuatu, tidak ada. Ya, tidak ada panggilan, tidak ada seruan, tidak ada apa saja, tidak ada. Wala nidaa yauma idzin wal iqamah, tidak ada panggilan, tidak ada qamat, tidak ada azan, tidak ada qamat. Baik, ini dia yaitu tentang salat Id, tidak ada azan dan tidak ada qamat. Kemudian yang berikutnya sifatnya, caranya. Cara salat Idul Fitri, Idul Adha ini ada 2. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Yang pertama yaitu takbir berapa kali? 7, 6 di rakaat pertama. Kemudian 5 kali rakaat kedua. Dihitung kapan? Setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar tidak dihitung. Mulai dihitung Allahu Akbar, setelah ini baru hitung 1. Allahu Akbar,
Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian pula tatkala bangkit dari rakaat pertama, Allahu Akbar tidak dihitung. Mulai dihitung tatkala sudah berdiri, Allahu Akbar sampai 5. Ini cara yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Shu'aib, seorang sahabat Rasulullah SAW, an abihi an jaddihi, dari ayahnya dari kakeknya, dia mengatakan anna Rasulullah SAW kabbara fil aidain 7 fil ula wa 5 fil akhirah. Nabi alaihi salatu wassalam takbir pada Idul Adha Idul Fitri 7 kali takbir rakaat pertama, kemudian 5 kali takbir rakaat kedua. Ini cara yang pertama. Takbirnya sebelum baca surah. Ya, Allahu Akbar sampai 7 kali sebagaimana yang biasa. Kemudian cara yang kedua, takbirnya 4-4. Seperti takbir salat jenazah. Ada riwayatnya enggak? Ada. Ini terdapat dalam Sunan Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadits sahih. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana yukabbiru arba'an takbirahu al-janaiz." Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau sahabat Abu Musa, dia kadang takbirnya 4 kali. Rakaat pertama 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali, kemudian baru baca Al-Fatihah, baru baca surah. Kemudian rakaat kedua juga 4 kali, sebagaimana takbir salat jenazah. Hadis ini sahih. Hanya saja kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan wal haqqu anna kulla dzalika jaizun. Dan yang hak, yang benar, bahwa semua ini caranya boleh. Ya, caranya boleh. Atau dia mengatakan al-amru wasi', urusannya luas. Artinya mau pilih yang cara yang pertama, yang kedua ini boleh-boleh saja. Faman syaa kabbara arba'an, barang siapa yang ingin 4 kali takbir boleh, atau yang 7, 5 boleh. Hanya saja ada riwayat yang lebih banyak yaitu yang 7 sama 5. 7 sama 5. Wallahu ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, kita ingat, ini sebagai tambahan juga, wat takbir sunnah. Takbir ini, ucapan takbir ini sunnah. Sunnah artinya boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya imam, ini sunnah. La tabtulus salatu bitarkihi amdan wala sahwa. Salat hari raya kita tidak akan batal karena meninggalkan takbir. Baik meninggalkan takbir karena sengaja meninggalkan. Ya, misalnya bagaimana? Antum datang salat hari raya besok misalnya, orang-orang sudah mulai, imam sudah baca ayat, sudah baca Fatihah, atau sudah baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, atau yang lainnya. Antum baru datang, ya, Bapak Salim baru datang, enggak dapat takbir bersama imam. Apa yang antum kerjakan? Apakah langsung masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sendiri takbir? Ya, atau bagaimana? Baik, karena takbir ini sunnah, maka antum masuk sab langsung Allahu Akbar takbiratul ihram. Langsung dengarkan imam. Tidak perlu takbir. Jadi meninggalkan takbir berarti karena sengaja. Dikatakan oleh para ulama, wa takbiru sunnah, takbir ini sunnah, dan tidak batal salat Id kita karena meninggalkan takbir dengan sengaja. Seperti tadi, wala sahwan, atau karena lupa. Misalnya imamnya lupa. Ya, biasa-biasa kadang-kadang lupa juga imam. Ya, pernah kejadian di Balikpapan juga kayaknya. Baik. Ya namanya manusia, jangankan kita, Nabi saja lupa. Makanya kalau lupa imam, makmum jangan apa? Menggerutu. Coba jadi imam. Wah. Ya kadang-kadang seperti itu, yang lebih banyak komentarnya yang di belakang. Ya, imam ini berat. Ya. Subhanallah. Sehingga tatkala seandainya imam lupa,
Ya, maka ini wajar. Ini sifat manusia. Nabi saja pernah lupa. Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Nabi pernah dikatakan sholat asar juga 2 rakaat. 2 rakaat salam. Ya. Sehingga para sahabat ribut. Ada yang keluar, ada yang sebagainya. Kemudian disempurnakan. Maka di sini imam harus yang paham, makmum juga paham, sehingga aman sholat. Tatkala imam lupa, biasa manusia. Ya, tapi diselesaikan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Tatkala lupa, Nabi SAW mengatakan, "Innama ana basyarun ansa kama tansawun." Wahai manusia sekalian, wahai para sahabat sekalian, aku ini manusia biasa, basyar. Aku ini manusia biasa. Jadi Nabi itu manusia biasa, Bapak sekalian. Bukan Nabi itu diciptakan dari selain tanah, tidak. Ada keyakinan Nabi diciptakan dari selain tanah, ada enggak? Kata mereka mungkin Nabi diciptakan dari nur. Nur siapa? Nur Allah katanya. Allah, ini bahaya ini. Berarti kalau Nabi diciptakan dari nur Allah, berarti ini titisan Allah. Sama artinya dengan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah titisan Allah. Ini bahaya. Maka Nabi itu manusia biasa. Nabi itu punya bayang-bayang juga. Kadang-kadang keyakinan Nabi gak punya bayang-bayang katanya. Kalau kena sinar matahari, kalah sinar matahari karena saking sinarnya Nabi SAW. Tidak, punya bayang-bayang. Ya, Nabi itu manusia biasa. Nabi itu punya syahwat sama seperti kita. Ya, Nabi pernah melihat akhwat. Nabi sedang duduk. Ya, tiba-tiba ada seorang wanita lewat di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi sebagai manusia biasa melihat wanita ini muncul syahwat sebagaimana kita biasa. Sehingga Nabi SAW datang ke rumah beliau, kemudian masuk ke rumah salah seorang istrinya, kalau nggak salah Zainab, kemudian keluar. Para sahabat lama nunggu di luar. Kemudian keluar, Nabi sudah basah rambutnya. Sudah basah rambut, Nabi katakan, sesungguhnya wanita itu fi surati syaitan, bentuknya kayak syaitan. Maksudnya apa? Bukan syaitan itu kayak bentuk wanita, tidak. Artinya wanita itu dihiasi oleh syaitan. Walaupun dia biasa-biasa perempuan, jamaah sekalian, tapi kalau antum melototin terus, antum lama-lama nanti pingin nanti. Awalnya tadi, ini akhwat nih perempuan kayaknya biasa-biasa, nggak ada apa-apanya bagi saya. Tapi kalau antum lihat lagi. Semakin antum lihat semakin cantik. Karena yang bikin dia cantik siapa? Syaitan. Padahal istri antum di rumah lebih cantik. Ya, subhanallah. Nabi katakan wanita itu seperti syaitan. Dihias oleh syaitan depan belakangnya. Fa idza wajada ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian merasakan ya ada hasrat kepada seorang wanita, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istri Anda. Tidak jauh beda. Kata Nabi SAW. Artinya di sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi itu manusia biasa, dia lupa. Maka seandainya ada imam lupa sholat Id, ini wajar. Lupanya takbir misalnya, rakaat pertama, kemudian bangkit untuk rakaat kedua. Tiba-tiba belum takbir langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Makmum di belakang subhanallah. Imam sudah habis sholat dharin baru ingat makmum juga. Subhanallah. Kacau jadinya. Bagaimana? Sudah. Kalau memang imam sudah lupa, biarkan sudah, tidak masalah. Karena sholat kita nggak batal. Sholat kita sah. Ini imam meninggalkan takbir karena lupa, boleh, tidak batal sholatnya. Ya, dikatakan tadi bahwa meninggalkan takbir karena lupa atau karena sengaja tidak membatalkan sholat. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wala a'lam fihi khilafan. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan para ulama, tidak ada. Baik mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, semuanya bersepakat bahwa meninggalkan takbir tidak membatalkan salat. Baik, ini yang berikut. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala mengucapkan Allahu Akbar takbir, apakah mengangkat tangan? Mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar sampai 7, sampai 5 rakaat kedua bukan mengangkat tangan. Baik, di sini yaitu sebagian mengatakan mengangkat, sebagian mengatakan cukup diam saja. Ya, yang mengatakan mengangkat tangan dia berdalil dengan perbuatan seorang sahabat. Seorang sahabat yaitu Ibnu Umar atau Umar bin Khattab atau Ibnu Abbas. Diriwayatkan beliau mengangkat kedua tangan. Ya, dia mengangkat tangan tatkala salat jenazah. Salat jenazah 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ya, jadi sebagian mengatakan mengangkat tangan setiap takbir. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Dan ini diambil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Imam Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan lam yasbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi. Tidak ada riwayat yang kuat. Beliau mengatakan tidak ada riwayat yang kuat. Ya, ada riwayat tapi tidak kuat kata beliau. Ya, ada sanadnya yang cacat. Ada jalan hadisnya yang cacat. Tidak kuat, bahwa tidak ada riwayat yang kuat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangan. Wa qad ruwiya an Umar, ada riwayat dari Umar annahu rafa'a al-yadayn, bahwa dia mengangkat tangan, wa laysa bitsabitin, tapi riwayat ini tidak kuat kata beliau. Subhanallah. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Tamamul Minnah atau Irwaul Qalil. Maka di sini ada dua pendapat ini, ada mengangkat tangan, ada tidak mengangkat. Maka seandainya dia mengangkat tangan, ya, dia mengikuti sebagian ulama, insya Allah tidak masalah. Ya, Bapak sekalian mengangkat tangan, kalau tidak masalah. Ya. Kemudian ada saudara kita misalnya dia sholat tidak mengangkat tangan, jangan kaget. Wah, ini apa-apalan lagi nih, dengan sholat gaya apa lagi nih? Dengan angkat tangan. Baik, ini ada riwayatnya. Dia mengatakan mengambil pendapat bahwa mengangkat tangan ini tidak ada yang kuat riwayat. Dan kata beliau, Syekh di sini lebih kuat riwayat yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Tapi ini adalah masalah yang diperselisihkan. Wallahu taala a'lam. Adapun dalam salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya atau salat-salat sunnah yang lainnya, salat biasa, mengangkat tangan ini pada berapa posisi? 4 ya. Mengangkat tangan ini sejajar dengan bahu, kemudian atau sejajar dengan daun telinga. Tidak boleh mengangkat tangannya ya berlebihan, kadang-kadang Allahu Akbar. Ya, atau misalnya apa? Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ya, ada karena apa? Jadi sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Jangan Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan dalam salat ini 4 posisi. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua ruku, Allahu Akbar ruku. Yang ketiga i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Bapak sekalian, ini tatkala sami Allahu liman hamidah sama cara mengangkat tangannya dengan tatkala ruku, tatkala takbiratul ihram. Kadang sebagian kaum muslimin mereka tatkala i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya, ini tidak ada riwayatnya. Sama tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, tatkala bangkit, sama mengangkat tangannya seperti ini. Tidak sami Allahu liman hamidah seperti ini. Ya, sama. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu tatkala bangkit dari 2 rakaat. Habis tahiyat, kemudian bangkit, Allahu Akbar, maka mengangkat tangan. Ini mengangkat tangan dalam salat-salat yang lain selain salat ini. Kemudian yang berikutnya bacaannya, apa yang kita baca antara takbir dengan takbir yang lain. Apa yang kita baca? Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bacaan-bacaan, tidak ada. Maka seandainya ada saudara kita dia membaca bacaan yang khusus atau dia membaca misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, boleh enggak? Tidak masalah, boleh. Tapi seandainya dia tidak baca juga tidak masalah. Tapi seandainya dia bolak-balik tadi subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, dibolak-balik tidak masalah. Artinya apa? Lafaz secara khusus
kalimat secara khusus, doa antara takbir satu ke yang lainnya sampai yang ketujuh ini tidak ada. Tidak ada riwayatnya. Ya, dan seandainya imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ucapkan takbir dengan cepat, tidak masalah. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat ma yustahabbu yaumul 'id. Beberapa perkara yang disunnahkan sebelum kita berangkat salat Id. Yang pertama yang disunnahkan adalah al-ightisal mandi. Al-ightisal mandi besar. Ya, mandinya mandi besar. Sampai kena rambut semua-semuanya. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala annahu su'ila 'anil ghusli, dia ditanya tentang mana saja mandi yang disunnahkan, mandi yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan ada 4. Yang pertama, yaumul jum'ah, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat wajib atau wajib? Iya, berbeda lagi. Antum buka Bulughul Maram, antum temukan hadisnya berbeda. Satu hadis mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib bagi semua orang yang sudah balik. Riwayat yang lain disebutkan dalam Bulughul Maram pula, dikatakan dari sahabat Umar, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'ma. Barang siapa yang sekedar berwudu pada hari Jumat, maka cukup. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Ini terdapat dalam Bulughul Maram. Dua-dua hadis ini seolah-olah kontradiksi, ya enggak? Tapi tidak sebenarnya. Digabungkan oleh para ulama, cara menggabungkan dua hadis yang seolah-olah berlawanan ini, maksudnya adalah caranya menggabungkannya begini. Mandi Jumat itu hendaklah diperhatikan. Ya, diperintahkan bagi orang yang menghadiri Jumat, bagi yang dia badannya kotor, ya udah habis keringat, ya kemudian agak amis-amis sedikit begitu, udah kerja semuanya kotor, maka dia harus mandi. Yang disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dia harus mandi. Ya. Adapun bagi siapa yang tidak badannya masih bersih, dia kerja di ruangan AC, misalnya, kemudian waktu Jumat sudah mepet, kemudian dia perlu mandi, perlu cari ini dan sebagainya, maka tidak apa-apa dia sekedar dia berwudu. Tapi ingat, mandi lebih afdal. Terlebih seandainya dia mandi kemudian dia pakai pewangian, ini lebih afdal. Ya, wallahu taala. Tentang mandi Jumat, maka kita lihat kondisi. Seandainya waktunya sudah mepet, ya sudah muazan, kita mandi belum cari ini, maka sudah wudu saja, berangkat langsung masuk masjid. Insyaallah tidak masalah. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, wa yaum Arafah, hari Arafah. Para jamaah haji yang berangkat ke Arafah besok tanggal 9. Kemudian yang ketiga, yaumul fitri, pada hari Idul Fitri. Kemudian yang keempat, yaumul adha, hari Idul Adha. Jadi disunahkan kita mandi. Ada mandi yang lain, diantaranya mandi setelah memandikan jenazah. Sunnah enggak? Sunnah, tapi tidak wajib. Barang siapa yang memikul jenazah, man hamalahu man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang sekedar membawanya, hendaklah dia berwudu. Bapak sekalian, antum bawa jenazah dari rumah sakit, ya, antum pikul dia, antum sentuh dia, ya, kemudian dibawa ke ambulan. Setelah itu sunnahnya bagaimana? Berwudu. Sunnahnya berwudu. Seandainya antum sudah berwudu, kemudian antum bawa jenazah, habis itu antum sholat, sunnahnya berwudu. Tapi tidak membatalkan wudu, tidak. Karena jenazahnya orang muslim, tidak seperti bangkai. Kalau bangkai bagaimana? Najis, harus dibasuh semuanya. Kalau seorang manusia tidak najis jenazah. Akan tetapi ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan barang siapa memandikannya adalah dia mandi. Allah Taala. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang kedua, sebelum menghadiri salat Aidain, Idul Fitri dan Adha,
yaitu adalah lubsu ahsanis siyab, memakai pakaian yang paling bagus. Ya, maka dari sekarang lihat-lihat, kalau belum ada pakaian yang baru, beli. Kalau ada rezeki. Ya, jangan bakhil. Jangan kita kikir. Ini sunnah Rasulullah SAW. Jangan antum hari raya sedih, pakaiannya lusuh, sarungnya sudah acak-acakan, kopiahnya sudah apa? Amburadul. Ya, yang dikasih pakaian baru hanya anaknya saja, tidak. Kita juga pakai pakaian baru. Ya, celana yang baru, topi yang baru, baju yang baru. Disunnahkan sehingga Idul Fitri, Idul Adha ini meriah. Kelihatan apa? Bergembira kaum muslimin. Tidak sedih. Ini habis sholat Idul Adha misalnya dia masuk kamar menangis, istighfar. Tidak, sekarang istighfarnya. Besok istighfarnya. Hari Idul Adha kita bersenang-senang. Kita menyembelih, kita masak, kita main-main sama keluarga dan sebagainya. Sehingga apa? Kita pakai pakaian yang baru. Ini sunnahnya. Nabi alaihi salatu wassalam tatkala dia keluar Idul Adha ya atau Idul Fitri, dia menggunakan pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Itu pakaian yang paling bagus yang beliau alaihi salatu wassalam miliki. Pakaian yang warna merah kemerahan. Ya, maka silakan kita pakai pakaian yang baru, tentunya pakaian yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan adat kebiasaan kita. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, disunnahkan sebelum berangkat Idul Adha tidak makan dulu. Ya, makan sampai pulang nanti, salat baru makan. Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah disunnahkan menyelisihi jalan. Tadinya lewat jalan ini kembali lewat jalan yang lain. Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya para jamaah sekalian, takbiran. Takbiran ini syariat enggak? Syariat. Diperintahkan? Diperintahkan. Tapi kadang-kadang takbirannya diselingi dengan apa? Musik. Bahkan sekarang ada joget-joget. Ini mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Ibarat khamar dicampur dengan susu. Sedikit teler, sedikit ya dan sebagainya. Subhanallah. Takbiran silahkan, tapi jangan campur dengan yang tidak-tidak, dengan musik-musik, dengan apa? Joget-joget. Sampai sekarang dalam perang-perang. Ya, ada di kampung kami itu kalau takbiran perlombaan satu kampung dan kampung lain, habis ketemu sudah lempar-lempar apa? Mercon. Berantem terus habis itu. Subhanallah. Ini masih sedikit akan bertambah. Wallahu taala alam. Dan takbirannya kalau Idul Adha mulai dari besok boleh. Ya, artinya dari hari Arafah. Mulai dari hari Arafah, pagi hari Arafah sampai sore ayyamut tasyrik. Sore hari tanggal 13. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita kaji sebagai persiapan kita untuk Idul Adha. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah isya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Nah, jadi imam ini niatnya sunnah untuk takbirnya. Oh, untuk sholatnya? Boleh, nggak apa-apa. Kita niatnya wajib, boleh, tidak masalah, nggak masalah. Ibaratnya tadi imam niatnya sholat zuhur, sholat asar, tapi kita niatnya sholat zuhur, boleh nggak? Boleh. Yeah. Imam sunnah. Makanya jadi berbeda niat dengan imam itu boleh. Ibaratnya tadi imam niatnya sholat zuhur, kita sholat asar, boleh. Ya, berbeda niat boleh. Dalilnya mana? Ibnu Abbas pernah ikut sholat bersama Nabi, sholat tahajud. Bagi Nabi tahajud ini wajib atau wajib? Wajib. Ibnu Abbas ikut di samping Nabi. Tentunya Ibnu Abbas sunnah. Nah, dari sini kata para ulama boleh seorang makmum beda niat, baik dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat yang lain. Silakan Pak, mungkin terakhir.
Oke. Umpamanya ada makmum yang jadi soleh tinggal satu rakaat. Itu terus gimana? Atau nambah atau? Oke. Kalau dia ketinggalan satu rakaat karena sholat Idul Fitri Idul Adha di 2 rakaat, maka dia nambah. Dia berdiri nambah, kemudian dia takbir sama, ya. Kemudian dia baca ayat, kemudian karena dia salam. Karena sholat Id ini 2 rakaat. Jadi jangan dia ikut salam sama imam. Ya, dia nambah 1 rakaat. Adapun takbirnya ini bagi dia seandainya terluput takbir tadi, maka ini boleh dia tinggalkan, tidak masalah. Wallahu ta'ala. Demikian karena sudah masalah isya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.